cerdas berkarakter hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia. Satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi. Sudah siap anak-anak? Sekarang Ibu akan mengabsen siapa anak-anak yang tidak datang pada hari ini. Siapa yang sudah masuk hari ini? Masuk semua? Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah kita masih bisa datang ke sekolah untuk belajar ya. Jadi hari ini masuk semua. Jadi kepada anak-anak ya, kita pagi hari ini mulai belajar sebelum belajar supaya kita itu lebih semangat lagi belajarnya ya. Kita sebelum belajar kita lebih semangat lagi, kita harus supaya fokus belajarnya. Ayo semuanya anak-anak supaya semangat, kita mulai dari satu ya. Ayo satu dapur dua, dapur tiga, dapur empat, dapur lima, dapur fokus, dapur konsentrasi, Gerakan nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia. Satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi. Dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. bisa belajar, bisa datang ke sekolah, nikmat yang diberikan Allah yang pertama kali. Pada anak-anak pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan kamu tentang bahasa yang ada di daerah kita. Kebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar Dalam bahasa daerah kritis itu banyak juga kreatif. Kembangkan bahasa kita. Kita tidak usah belajar bahasa asing dan bahasa prestasi. Dengan semangat dan keyakinan, raih masa depan untuk Indonesia. bahasa Jawa, ada bahasa Minang, ada bahasa Selamanya. Setidak-tidaknya kita harus tahu itu ada 5 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Rejang, karena kita tinggal di daerah Rejang. Yang kedua bahasa Serawai,
Apalagi di desa kita ini mayoritas orang Serawai, ya. Ada lagi bahasa Sunda, ya. Bahasa Sunda. Ada lagi bahasa Jawa. Nah, mungkin ada lagi bahasa Lembak, bahasa daerah Arga Makmur beda. Nah, di sini di antara bahasa daerah yang ada cabangnya yang banyak ya. Yang satu rumpun, ya ada satu rumpun bahasa Rejang Lebong, Rejang Kepahyang, ya Rejang Lebong, dengar kan? Nanti Ibu akan kasih soal Rejang Lebong, Rejang Kepahyang, Rejang Utara, dan Rejang Bengkulu. Itu ada 4, ya. Nah, di dalam 4 ini adalah satu rumpun, walaupun dia itu bahasanya ada perbedaan sedikit-sedikit. Ngerti belum bahasa itu? Nah, dengarkan lagi kalau belum, Ibu jelaskan lagi. Ya, bahasa daerah kita yang ada di sini aja ya, supaya kamu lebih jelas. Nanti boleh, yang mana aja boleh ya. Bahasa Rejang, bahasa Jawa, bahasa apa lagi? Serawai boleh, Selatan boleh, bahasa Sunda, apa satu lagi? Bahasa Lembak juga boleh, tak sama dengan kita ya. Tapi semuanya itu adalah satu bahasa, kita harus bersatu. Tidak ada perbedaan, sama, ya. Kita itu sama. Tidak boleh membedakan, kamu nih orang ini, aku tak suka teman dengan kamu. Itu tidak boleh, ya. Karena kita bersatu. Agama apapun bahasanya ya, apapun yang kita sampaikan bahasa itu artinya sama, cuman perbedaan beda menyebutkan. Jadi kalau di Provinsi Bengkulu dengarkan semua, nanti Ibu suruh tulis babnya. Jadi Ibu ulangi lagi supaya lebih jelas lagi. Untuk bahasa daerah kita sebutkan lagi. Ayo, sebutkan. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Rejang, Lembak, bahasa apa? Serawai. Nah, bahasa Rejang tadi sudah dikasih tahu itu ada 4, itu satu rumpun ya, yaitu Rejang Lebong, Lebong ada, Kepahyang ada, Rejang Utara atau Bengkulu, itu sama ya. Nah, tadi 4 ini menyatu jadi satu rumpun. Itulah yang dinamakan 4 petulai. Ya, itu 4 petulai. Kalau orang kan nggak tahu apa arti 4 petulai. Kalau sekarang itu jarang lihat ya. Kalau 4 petulai itu adalah 4, ya. 4 petulai itu adalah gabungan dari ini tadi, ya. Padahal bedanya hanya sedikit-sedikit, tetapi artinya sama. Itu untuk bahasa daerah Provinsi Bengkulu. Di dalam Provinsi Bengkulu itu ya, kita ada bermacam-macam agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Agama yang diakui oleh pemerintah itu semuanya ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama kita sebut agama kita dulu. Karena di sini mayoritas agama Islam. Kita sebut agama kita dulu, agama Islam. Yang kedua, yang kita jelas tahu agama Kristen. Yang ketiga, agama Buddha. Satu lagi, Katolik. Sudah itu agama apa lagi? Hindu. Yang keenam, nah itu keenam itu baru diakui, bukan tidak diakui ya. Yang sudah diakui oleh negara itu adalah agama Konghucu. Ingat, Konghucu. Nanti Ibu akan bagi tim, akan kamu tulis di sana nanti. Jadi kamu harus ingat ya. Ibu ulangi lagi tentang agama, ya. Agama yang diakui oleh Indonesia. Yang pertama, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Lagi Katolik, satu lagi Konghucu, ya, karena dia datangnya terakhir, jadi kita belakang B-nya masukkan di Konghucu tadi. Jadi yang lain
ketahukan. Karena kita di sini semuanya mayoritas agama Islam, jadi kita nomor satukan. Sekarang ibu akan bagikan tugas, ya. Sekarang ibu tanyakan, kamu sudah paham belum? Agamanya coba, agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu. itu agama. Kalau bahasa daerahnya, apalagi bahasa daerahnya, Sunda, ya, Mbak. Itu yang kita ketahui. Padahal masih banyak lagi bahasa-bahasa yang lain. Itu hanya sebagian kecil yang kita ketahui. Ya. Sekarang ibu akan bagikan kelompoknya yang sebelah tim. Ini tim biru ya. Tim biru kamu nanti menuliskan di sini tentang bahasa daerah. Dan yang tim merah nanti kamu tulis di sini kamu tentang agama tadi. Agamanya Islam, Hindu, Kristen, Katolik, apa lagi? Buddha dan Konghucu. Nah, ingat ya, boleh kamu kerjasama 6 orang ini. Yang 6 orang ini kerjasama juga, ya. Boleh kerjasama, ya. Sekarang akan ibu berikan tugas untuk tim merah dulu. Tim merah bergantian dengan tim biru, ya. Tim merah maju, Tia. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan raih bangsa depan untuk Indonesia. Gerakan nasional revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan raih bangsa depan untuk Indonesia. Pelajaran kamu ya, pelajaran kamu sendiri nulis yang ibu kasih tadi, ya. Sudah paham semua? Jadi kepada anak-anak, ya, pelajaran yang telah ibu berikan kepada anak-anak itu tolong diingat, ya. Kita harus bersatu dengan bahasa-bahasa Indonesia kita, bahasa daerah kita. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi, tidak boleh saling mencemooh, menghina bahasa orang, menghina agama orang, dan agama Islam, agama kita juga, kita harus saling menghormati. Tidak boleh kita mengejek agama orang lain, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan agama kita yang lebih baik daripada orang. Yang penting kita harus percaya bahwa kita adalah menganut agama Islam. Dan yang agama-agama yang lain ini adalah tetangga agama kita. Ya, nggak boleh berbuat yang tidak baik. Kita harus saling menghormati. Kalau ada tetangga di samping rumah kita, sudah paham semuanya? Paham belum? Ya.
Alhamdulillah pada pagi hari ini hanya itu yang perlu Ibu sampaikan. Tolong diingat jangan sampai lupa ya. Jangan batas sampai batas ini ya, masih diingat lagi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan cita dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan